ini bukan? Saya peduli dengan istri dulu. Saya pernah. Bukan. Saya pernah lapor ke sini bulan Juli. Sampai sekarang belum ada klarifikasinya. Gimana ini tanggung jawab? Saya minta istri dipecat. Tujuannya buat mempertahankan rumah tangga supaya istri tidak bisa keluar rumah, tidak ada aktivitas di luar. Saya mempertahankan rumah tangga demi anak-anak saya. Tapi kenapa nggak ditanggapi, nggak diklarifikasi? Justru malah saya sekarang digugat cerai sama istri. Siapa yang ngasih itunya? Yang ngasih izin buat ke pengadilan agamanya? Saya mau tuntut, saya nggak terima dengan semua ini. Ya udah. Dikeluarkan. Oh, di blue. Sebentar, Pak. 2, 3. Ya, buka langsung. Bentar kita Pak. Untuk pertanggungjawaban Pak Asep. Dulu saya pernah ke sini klarifikasi. Kan saya pernah tanya ke Pak Asep. Hasil terkait perselingkuhan istri saya yang PNS. Saya minta istri saya dipecat dari PNS-nya dengan tujuan supaya istri saya nggak ada aktivitas di luar rumah. Saya mau mempertahankan rumah tangga demi anak-anak saya. Kenapa nggak ditindaklanjuti? Sudah berapa lama Pak Ujang melaporkan ke sini Pak? Dari bulan Juni, kalau nggak salah pertengahan Juni atau minggu kedua bulan Juni. Waktu itu ketemu sama siapa Pak? Waktu itu saya ketemu sama bagian UP Pak Asep, namanya Pak Asep bagian UP ya. Sudah ada tindak lanjut dari Pak Asep? Bahkan saya pernah klarifikasi ke Pak Asep waktu itu. Karena istri saya cuma dimutasi, saya tanya gini, Pak, apakah mutasi ini hasil keputusan final atau sementara buat proses pemecatan? Kata saya bilang itu. Kalau ini cuma proses, kalau mutasi proses final, saya nggak terima secara pribadi. Karena saya yang nguliahin dia sampai jadi PNS. Secara umum atau secara kedinasan, bisa aja pembiaran atau tidak secara langsung difasilitasi. Cek orang sudah mah hegoy berselingkuh, mun kenyawan pindah tempat tong dirinya selingkuh. Nah, seolah seperti itu. Nantinya akan terjadi banyak ASN yang berselingkuh, banyak perceraian, banyak anak korban perceraian. Makanya saya pengen. Tanggapan Pak Usep waktu itu gimana, Pak? Tanggapan Pak Usep waktu itu jadi katanya proses pemecatan itu membutuhkan waktu yang lama, bisa bulanan bahkan bisa setahun lebih, katanya seperti itu. Pak, terkait apa namanya surat rekomen dari Depak yang bersangkutan terkait apa namanya gugat cerai. Gugat cerai itu Bapak sudah menerima juga, mengetahui atau tidak? Jangankan mengetahui, justru saya kaget. Makanya saya datang ke sini, saya nggak terima gitu. Saya korban, istri saya selingkuh, justru malah saya yang digugat cerai. Saya mempertahankan rumah tangga demi anak. Makanya saya minta dipecat untuk memperbaiki rumah tangga biar dia nggak punya alasan buat keluar rumah. Tujuannya seperti itu. Itu bisa diceritakan kembali Pak, itu proses selingkuhnya itu seperti apa sih? Kamu jangan tahu selingkuh itu seperti apa sih? Di saat dia selingkuh emang berawal dari bulan Februari. Saya melihat dari penampilannya yang berbeda. Terus setiap pulang sekolah dengan alasan dia kedinasan, karena dia kepala sekolah, dia mau ke depan dengan alasan kedinasan. Nah, puncaknya itu seminggu setelah Lebaran dia minta izin ke saya untuk acara halal bihalal di Perwala. Katanya waktunya 2 hari 1 malam. Setelah dikonfirmasi ke teman-temannya, ternyata tidak ada acara halal bihalal di Perwala itu. Setelah saya telusuri, ternyata yang 2 hari 1 malam itu, hari pertama dia di puncak di Paralayang, sorenya masuk hotel di Cipanas sampai sore esoknya lagi. Nah, Dengan jadi siapa di hotelnya, Pak? dia dengan selingkuhannya laki-laki bernama Iman. Yakin Pak itu dengan? Yakin, karena saya punya bukti. Satu, bukti dari hotel, kwitansi check-in. Kedua, bukti dari chattingannya saya temukan, termasuk chatting aktivitas seks waktu di hotel ada. Berarti semua bukti-bukti udah komplit ya Pak ya? Komplit bukti, laporan saya di Polres pun diterima. Perselingkuhannya itu dengan warga sipil atau sama ASN lagi kan? Itu perselingkuhannya dengan orang tua siswa. Kalau prosedur untuk menerbitkan izin cerai itu kan awalnya itu dari yang bersangkutan yang gugat cerai ya, itu menyampaikan permohonan kepada Badan Pemeliharaan Perkawinan BP 4.
ya, nanti prosedurnya BP4 akan melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan yang mengajukan cerai dan kepada pasangannya untuk dilakukan mediasi. Nah, nanti kan itu ada mediasi. Hasilnya mediasi itu adalah rekomendasi. Nah, rekomendasi tersebut menjadi dasar bagi kami di kepegawaian di tata usaha untuk menerbitkan atau tidak sesuai dengan rekomendasi dari BP4. Nah, berkaitan dengan kasus Pak Ujang, saya lihat ada rekomendasi dari BP4. Jadi diterbitkanlah izin cerai tersebut. Gitu. Adapun kalau misalkan yang bersangkutan merasa tidak dipanggil atau merasa tidak datang, ya konfirmasi ke BP4 karena yang melakukan pemanggilan itu yang berwenang itu BP4. Begitu. Terkait dengan laporan sendiri Pak, terkait Sudah ditindaklanjuti, perselingkuhan? sudah ditindaklanjuti. Yang bersangkutan istrinya ya yang dilaporkan itu sudah dipanggil secara kedinasan, sudah di BAP, dan ternyata di BAP-nya itu yang bersangkutan si istrinya itu tidak mengakui apa yang diadukan oleh Pak Ujang. Udah disumpah, udah disinsinan dari bahasa Sundama, tidak mengakui, sehingga dia berani menandatangani menerima resiko apapun resikonya kalau misalkan jawabannya itu tidak sesuai dengan fakta. Tapi kan kalau yang untuk membuktikan fakta itu kan kita tidak berwenang, Pak. Itu harus pihak yang berwajib gitu kan, atau di inspektorat lah kalau di inspektorat pemerintah gitu. Kalau berdasarkan kewenangan yang ada, nanti misalkan kan itu laporannya mau diperbaharui kan, karena kuasa hukum yang lama itu sudah mencabut kan, sudah dicabut kuasa hukumnya. Nanti kita akan BAP ulang, Pak, BAP ulang. Terus hasil BAP tersebut akan kita sampaikan ke provinsi. Nanti dari provinsi akan disampaikan ke Kementerian Agama Pusat. Nah, mungkin prosedurnya itu nanti akan turun pemeriksaan, Pak. Pemeriksaan oleh memang yang berwenang melakukan pemeriksaan, yaitu inspektorat. Nanti mungkin inspektorat akan turun, nanti rekomendasi finalnya itu adanya di inspektorat, Pak. Apakah memang dipecat atau seperti apa hasil nanti dari pihak inspektorat. Kita pun tidak tahu karena kita tidak berwenang untuk istilahnya menjatuhkan hukuman, Pak. Itu kan udah ranahnya inspektorat karena kan tuntutannya kan pemberhentian. Kita tidak bisa, tidak diberikan kewenangan untuk memberhentikan seorang pegawai, Pak. Gitu.